Banyak mungkin teman-teman yang berpikir bahasa Jepang saya harus sangat sopan sekali sampai pakai keigo atau bahasa sopan santun yang sangat tinggi levelnya supaya bisa kelihatan bahasa Jepangnya bagus. Itu salah besar. Jadi oke teman-teman, balik lagi di channel Andreas, pakai Y ya. Channel yang akan membahas tentang Jepangan, tips-tips di Jepang, atau bahkan cuman sekedar jalan-jalan. Nah, di kesempatan kali ini, saya mau berbagi sharing tentang mensetsu, atau interview atau wawancara ya, buat kamu yang mau atau akan menghadapi interview di dekat-dekat ini ya. Nah, apa saja kira-kira nanti tips dan triknya biar interview atau mensetsu kita itu berhasil diterima, punya impact atau kesan yang baik di mata orang Jepang, atau bahkan ini bisa dipakai di interview pada umumnya di perusahaan Indonesia ya. Karena saya tahu rasanya di posisi teman-teman yang lagi mau persiapan mensetsu dan juga deg-degannya itu seperti apa. Udah mau deket ini ya, mau 10 menit lagi linknya akan dikirim secara online dan kita udah menyiapkan banyak sekali runtutan perkenalan Jiko Shokai, perkenalan diri. Dan apalagi kalau misal interviewnya secara langsung tatap muka, itu pressure-nya sangat luar biasa, keringat dingin ya. Tetapi untungnya puji Tuhan, saya bisa melewati beberapa mensetsu atau interview dengan cukup memuaskan ya. Dan akhirnya saya bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar seperti Indomaret Group, kantor pusatnya yang ada di Jakarta. Itu saya lolos dan bekerja kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahunan di sana. Jadi translator di sana. Itu interviewnya juga lumayan panjang, berlapis-lapis. Dan juga seperti sekarang ini saya bekerja di Mitsui Group, Mitsui Garden Hotel. Dan teman-teman mungkin yang tahu perusahaan Mitsui ini, grup Mitsui itu sangat-sangat besar gurita bisnis yang ada di Jepang ya teman-teman. Dan saya juga lolos interviewnya. Juga saya pernah berpengalaman untuk membimbing sekaligus menemani, mendampingi peserta di LPK atau Lembaga Pengiriman Ketenagakerjaan. Saya pernah kerja di LPK ya, dan mentranslatekan juga murid-murid yang akan diberangkatkan ke Jepang. Jadi langsung saja kita akan mulai di tips yang pertama. Yang pertama pasti persiapan yang matang ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sendiri, karena bahasa Jepang itu bukan bahasa ibu kita, jadi saya gimana pun caranya supaya bisa lancar mengucapkannya, saya hafalkan teman-teman. Meskipun sebagus apa bahasa Jepang teman-teman sekarang sudah N1, N2, Nsana, Incorporsano, itu sama saja teman-teman, pasti ada lidah itu terpleset dan lain sebagainya ya. Jadi kalau bisa teman-teman tulis itu Jiko Shokai, perkenalan diri, mau berkenalan seperti apa, aspek-aspeknya seperti apa, seperti itu. Dan riset, cari apa saja informasi tentang perusahaan yang dituju, karena pendekatannya itu berbeda teman-teman. Kalau misal kita mau bekerja di perhotelan seperti saya ini ya, berarti kira-kira kalau pewawancara HRD-nya mau cari orang seperti apa, pertama pikiran kita harus dikonekkan dulu ke situ, harus jadi di posisinya yang akan interview. Mau cari orang seperti apa sih buat ditaruh di perhotelan? Misal contohnya untuk front office ya, berarti cari orang yang bersih dong, penampilannya rapi, menarik, bisa bersosialisasi dengan guest atau dengan tamu hotel. Nggak cuman introvert yang diem aja hadap ke bawah gitu ya. Dan juga yang detail, mungkin jarang melakukan kesalahan sehingga buat customer atau okyakusamanya itu jadi meiwaku atau membebani customer ya kalau kita melakukan kesalahan pembayaran dan lain sebagainya. Begitu. Kalau tujuannya seperti itu, kita sudah merasa sudah berada di posisi HRD. Nah, ini nanti kata-kata yang akan kita buat akan kita konekkan ke situ tadi.
Gimana caranya nanti kita lanjut di tips yang berikutnya ya teman-teman. Begitu, jadi riset dulu perusahaannya seperti apa, cari websitenya, cari videonya di YouTube, review dari YouTuber dan lain sebagainya, dan susun perkenalan diri kita atau Jiko Shokai. Begitu. Setelah itu kita lanjut di tips yang kedua, ini lebih praktikal ya, yang bisa diaplikasikan secara langsung. Jadi banyak mungkin teman-teman yang berpikir bahasa Jepang saya harus sangat sopan sekali sampai pakai keigo atau bahasa sopan santun yang sangat tinggi levelnya supaya bisa kelihatan bahasa Jepangnya bagus. Itu salah besar. Jadi teman-teman yang berpikir harus pakai keigo, song keigo, kenjogo untuk interview atau mensetsu, itu tidak perlu teman-teman. Pakai bahasa biasa saja atau teinego ya, yang tahu mungkin ya. Pakai maske, arigatou gozaimasu, watashi wa Andreas desu, pakai des, pakai mas, itu saja sudah sangat cukup. Kenapa? Karena orang Jepang sendiri teman-teman itu bahasa keigonya itu masih banyak yang salah. Jadi contohnya di restoran-restoran yang ada di Jepang, ini saya di Kyoto ini buktinya ya, itu banyak sekali yang ngomongnya masih salah. Kalau istilahnya itu tidak sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi ini versi Jepangnya ya, KBBJ mungkin, saya nggak tahu. Dan makanya daripada kita yang orang yang bahasa bukan bahasa utamanya bahasa Jepang memaksakan untuk pakai keigo, song keigo, kenjogo contohnya, hai haiken sasete itadakimashita, kayak gitu-gitu, terlalu susah. Nanti teman-teman bahkan malah akan kepikiran ke situ terus dan nggak lancar, nggak bisa mengungkapkan apa yang pengen disampaikan. Nah, tips yang ketiga, tips yang selanjutnya ini yang tadi kita bicarakan di awal ya. Kalau kita sudah riset tentang perusahaan yang akan kita lamar ya, kita sudah riset, kita sudah tahu contohnya ini ya. Misal contohnya kita mau melamar di housekeeping perhotelan, contohnya seperti itu. Housekeeping itu dituntut seperti apa sih contohnya? Kita harus berpikir dulu. Contohnya berarti harus rapi, harus rajin, harus bersih, terbiasa dengan bersih-bersih gitu ya contohnya. Karena pasti carinya orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu perusahaan akan cari orang yang seperti itu, waktu wawancara atau interview, tunjukkan tapi secara tidak langsung teman-teman. Kalau teman-teman bilang cuma, oh saya rajin, watashi wa kinben na hito desu, itsumo heya o souji shite imasu, kayak gitu-gitu, saya selalu membersihkan kamar saya. Itu cuman dianggap cuman ngomong doang ya. Tapi teman-teman bisa pakai pendekatan dengan cara sombong tapi nggak secara langsung. Sombong tapi nggak secara langsung, gimana maksudnya nih? Contohnya ya, kita bisa bilang kalau watashi wa komakai koto ni kini suru hito dato tomodachi ni atau yujin ni iwarete imasu. Saya orang yang terlalu detail atau terlalu yang kecil-kecil dipikirin, yang ribet-ribet dipikirin, dan itu sering dibilang sama teman-teman saya. Meskipun ini kelihatannya konotasinya negatif ya teman-teman ya. Kok ribet banget sih orang anak ini ngelihatnya yang kecil-kecil pun kayak kuku harus berapa derajat biar sama gitu kukunya. Tapi maksudnya di sini kita mau kasih tahu ke perusahaan bahwa kita memperhatikan hal-hal yang kecil loh. Jadi kalau misal nanti saya diterima di perusahaan Anda, saya bersih-bersih kamar ini ya, saya bisa melihat semuanya secara detail. Gak boleh terlewat ini. Karena apa? Karena kotoran sedikit pun di dalam kamar hotel itu pasti akan jadi komplain yang luar biasa teman-teman. Jadi kita reverse ya, pemikiran kita dibalik, sombong secara gak langsung. Saya mau menyombongkan diri bahwa saya ini rajin dan detail, tapi saya bilangnya, saya dikatain sama teman saya ribet karena mikirin hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Kasih contoh konkret. Contohnya seperti ini. Contohnya saya kalau mau berpergian keluar itu milih bajunya sangat lama. Boleh kita bilang kayak gini ke waktu wawancara ya. Contohnya saya bisa 1 jam kalau mau pergi hangout sama teman-teman, milih baju saja. Nah, baju penampilan yang mau jalan keluar sama teman aja kita sampai 1 jam, seribet itu sih. Tapi di balik itu kita ngomong ke
interviewer, saya baju aja saya pikirin sampai sematang-matangnya seperti itu ya. Saya pilih 1, 2, 3, 4, 5 sampai butuh waktu lama. Apalagi tentang penampilan saya nanti kalau kerja di hotel Anda atau kalau kerja di perusahaan Anda. Seperti itu. Ini contoh-contoh kecil ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba bayangkan apa yang diminta oleh mereka dan menyombongkan diri dengan gaya, menyombongkan diri dengan secara tidak langsung. Atau contoh lain lagi, teman-teman bisa bilang simple, saya kalau mandinya lama, bisa setengah jam, 1 jam. Oh, berarti anak ini orangnya bersihan ya, suka bersih ya, mandi aja sampai lama, pasti dia mempedulikan kebersihan badannya, begitu. Padahal kita nggak ngomong langsung, saya orangnya bersihan, saya orangnya suka menjaga kerapian, tapi HRD bisa menerima seperti itu teman-teman. Dan tips yang keempat, ini tips yang nggak kalah penting ya. Teman-teman, kalau lagi interview, sadar diri kalau mukanya ini nggak boleh datar, mukanya harus sumringah, harus happy, harus kelihatan sifatnya akarui atau terang begitu ya, kelihatan seperti itu. Jadi di dalam wawancara itu yang akan dilihat kan pasti skill kita, mungkin skill ngomong, bahasa, berbicara, atau mungkin kalau misal teman-teman melamar sebagai IT, skill IT-nya itu pasti akan dilihat. Tapi yang gak kalah penting, mereka akan melihat juga ini anak sifatnya seperti apa. Kalau waktu interview aja udah kelihatan, Hajimemashite, watashi wa Andreas to moshimasu. Kotoshi wa 26 sai desu. Watashi wa udah kalau udah kayak gitu aja udah kelihatan. Gini ya, cara orang Jepang memilih anggota atau karyawan baru itu kira-kira orang yang saya interview ini kalau saya kerja bareng sama dia, saya duduk bersebelahan ini tiap hari kerja bareng sama dia, saya nyaman nggak? Kalau orangnya kayak gitu tadi udah murung, ngomongnya pelan, terus mukanya datar, kayak gitu terus, ya mana mau, mana betah kerja sama orang kayak gini. Jadi meskipun memang teman-teman nggak suka senyum atau mukanya kalau misal lagi diem aja, mukaku emang dari sononya, contohnya gini ya, mukaku emang dari sononya kalau diem aja itu kelihatan jutek atau judes, karena kayak gini ya, karena memang ini muka istirahatku, rest face-ku kayak gini. Ya gimana lagi? Ya jangan gimana lagi kayak gitu teman-teman. Angkat ini ya. Yang paling penting itu di kiri dan di kanan ini ada muscle-nya, ada ototnya itu teman-teman pakai gerakan di sini. Meskipun mulut kita nggak kelihatan senyum yang gede banget, tapi kalau ini kita naik itu udah kelihatan kalau kita sifatnya akarui atau ceria ya. Jadi kayak gini, saya coba pakai kayak gini kan kelihatan ceria daripada kalau cuman senyum doang tapi ininya tetap di bawah. Baik, saya adalah Andre, kayak gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan, senyuman itu mengubah banget persepsi yang akan diterima oleh HRD atau interviewer teman-teman. Dan tips selanjutnya ya, ini juga salah satu tips praktikal ya teman-teman. Misal kita melamar di perusahaan Jepang dengan kompetensi atau misal JLPT sertifikat kita, kemampuan bahasa kita masih N5 atau N4, masih standar dasar basic sekali. Itu nggak usah mikir yang ribet-ribet, yang aku harus ngomongnya pakai bahasa yang benar gitu, karena mereka pasti mikir ya udah kita memang ngerekrut orang yang nggak terlalu bisa ngomong bahasa Jepang. Yang penting sikapnya seperti apa yang akan dicari. Dia kalau kerja di sini, kerja di Jepang ini udah aku bayarin, mungkin ya ada yang ngebayarin tiket pesawatnya akhirnya datang ke Jepang. Itu dalam 3 bulan atau setahun 2 tahun dia mau pulang balik nggak? Dia kuat nggak kira-kira kerja di sini dengan pekerjaan yang lumayan berat, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua? Dia masih tetap kuat nggak? Betah nggak kira-kira? Sifatnya ceria nggak? Ntar di Jepang jadi murung, jadi
apa ya, menutup diri, akhirnya malah stres, depresi dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan dilihat oleh mereka selain skill kita ya. Misal di pengelasan skill kita pasti nanti akan dilihat. Tapi itu skill itu mungkin 40%, 50% ya yang akan dilihat. Selebihnya 50% yang tadi itu dari senyuman kita, cara kita bersikap, cara kita ngomong. Ngomongnya juga jangan cuman pelan, sedikit, kecil suaranya, tapi ngomong seolah-olah kita ngomong di depan panggung yang besar. Ini suaranya sampai ke belakang-belakang ini orang-orang pada denger gitu ya. Jadi jelas, ngomongnya jelas, nggak perlu mikir keigo bahasa sopan santun yang ribet-ribet, bahasa Jepang yang susah. Udah ngomong secara tulus. Misal contohnya teman-teman ditanya juga ya, kenapa mau bekerja di Jepang? Udah jawab aja secara tulus. Tunjukkan bahwa teman-teman ini punya ketertarikan, mimpi yang besar di Jepang. Contohnya ya yang relate, saya dari dulu itu ingin merasakan matsuri atau festival secara langsung di Jepang. Nah, kalau kita udah ngomong seperti ini waktu interview, waktu jiko shokai atau perkenalan diri, nanti kemungkinan akan ditanya sama interviewernya, oke, kamu suka matsuri atau festival di Jepang? Festival apa yang akan kamu kunjungi kalau nanti kamu sudah kerja di Jepang? Nah, kita tarik ini benang-benang seperti ini, kita bisa membuat interviewer itu menari di atas telapak tangan kita ya. Ini kalau ngomongnya kayak gini agak kejam sepertinya, tapi memang seperti itu teman-teman. Apa yang kita omongkan itu bisa jadi mempengaruhi pewawancara menanyakan apa ke kita. Jadi kita bisa giring mereka. Kalau misal kayak gini saya ngomong tentang matsuri, saya harus mempersiapkan jawaban-jawaban jika ditanya tentang matsuri atau festival. Oh, berarti saya nanti belajar Gion Matsuri atau festival musim panas yang ada di sini. Itu saya ingin pergi ke festival Gion Matsuri yang ada di Kyoto karena begini begitu. Jadi begitu tips-tipsnya teman-teman. Jangan cuman nggak berpikir apa-apa, cuman ikut interview mensetsu terus bingung dan nggak mempersiapkan apa saja yang akan ditanyakan, begitu ya. Oke, tips yang terakhir ini, biasanya kita akan ditanya, apakah saudara punya pertanyaan? Oke, じゃあ、最後に何か質問などございますでしょうか? 何か質問などありますか? Kita ditanya seperti itu ya, apakah Anda punya pertanyaan? Jangan cuma, iye, daijoubu desu. Udah, ini biasanya bikin yang awalnya kita setara dengan peserta yang lain ya, peserta interview yang lain, kita jadi turun nilainya karena nggak bertanya apa-apa. Ini orang cuma ngikut arus doang. Jadi siapkan pertanyaan basic aja nggak apa-apa. Contohnya, misal kalau saya diterima di perusahaan Anda. Nah ini ya, kita buat otak atau pemikiran atau imajinasi seorang HRD tadi itu seolah-olah kita sudah bekerja jadi timnya dia. Kalau kita sudah mempengaruhi pola pikirnya dia, seorang interviewer, dia membayangkan kalau kita bekerja bersama dengan dia, itu kemungkinan akan lebih menaikkan presentase kita diterima teman-teman. Contohnya, moshi desu ne, 御社の会社に働くことになって、この面接に成功、そして受かることになったら、私はどんな社員、どんな従業員が求められていますでしょうか? Contohnya seperti itu. Ini mungkin susah bagi yang teman-teman masih basic ya. Jadi kira-kira kalau misal saya diterima di perusahaan Anda, itu orang pegawai atau staf atau karyawan seperti apa yang Anda cari? Ini pertanyaan-pertanyaan basic kayak gini aja sudah membuat dia berpikir kalau dia berimajinasi kalau kita bekerja sama dia. Teman-teman bisa kembangkan lagi ya yang seperti ini. Jadi nanti akan ditanya A, B, C, D, E. Oke, terima kasih. Atau teman-teman bisa kasih yang lain ya. Contohnya saya adalah orang yang sangat ambisius gitu ya. Kira-kira kalau misal saya ingin berada di posisi ini, contohnya saya ingin menjadi manajer dalam waktu 5 tahun, kita kasih yang realistis ya. Apa saja step yang harus saya lakukan? Kalau teman-teman
bertanya seperti ini, dia pasti akan berpikir, wah ini anak serius, ini orang ini serius ini. Dia berpikir tentang karirnya masa depannya, dia punya tujuan jadi manajer, mau mencari itu, mau mengejar itu sampai tanya gimana step by stepnya. Contohnya seperti itu ya. Contohnya kalau misal dalam bahasa Jepangnya, dewa, shitsumon sasete itadakimasu. Moshi onsha ni, hataraku koto ga dekimashita ra, watashi wa ちょっと欲望がありますが、マネージャー職になりたいですね。できれば5年間でそのマネージャー職になりたくて、そうすれば、あと私どうすればよろしいでしょうか。どんなステップ、何をしなければならないでしょうか。何が求められていますでしょうか。これからそれを準備して、取り組みたいと思います。Misal contohnya seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa kembangkan. Nah, itulah tips dan trik supaya teman-teman bisa lolos wawancara interview Mensetsu. Kalau ini tadi tentang pekerjaan ya. Kalau misal tentang beasiswa atau sekolah, tinggal disesuaikan dengan pola pikir yang akan menginterview kita, mencarinya orang seperti apa, sumber daya manusia seperti apa, mereka mencari murid atau mahasiswa yang seperti apa, kita konekkan benangnya di situ, giring mereka di telapak tangan kita, dan kita bisa mengatur, mengontrol jalannya interview tadi teman-teman. Itu saja, sekian dari saya. Teman-teman sehat-sehat selalu dan kita ketemu di video selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan membahas gimana caranya saya bisa lolos bekerja di Jepang di Mitsui Garden Hotel ini ya, lumayan perusahaan yang lumayan prestis, gurita bisnis. Itu gimana caranya saya akan ceritakan di video selanjutnya. Jadi teman-teman yang belum subscribe dulu di bawah supaya nggak ketinggalan, atau nanti channel ini akan hilang dari peredaran YouTube feed-nya teman-teman. Tadi ini kemungkinan cuman di-share sama orang, bisa jadi nanti hilang teman-teman ya, begitu. Jadi terima kasih. And ketemu lagi di next kesempatan. Goodbye.